Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Olivia's Florist. Kali ini kita akan membuat buket snack modal 8 ribuan dan cuma pakai satu selopen. Yuk sama-sama belajar untuk membuat buket snack ini. Oke, untuk bahan-bahannya yang pertama kita ada 1 lembar selopen warna marun, ada pita, ada kertas tisu, ada not, cutter, gunting, lem tembak, snack 5 ribuan, kardus, gabus, dan tusuk lidi. Oke, yang pertama kita potong dulu gabusnya. Ini jadi ukurannya 3 x 6 cm. Ini pakai kardus sisahan juga bisa banget karena emang bener-bener low budget. Lanjut kita tempel gabus tadi ke kardus yang udah kita siapin, dan untuk gabusnya tadi kita pakai 2 gabus ya untuk bagian atas dan bagian tengah supaya kardusnya ini lebih kokoh dan nggak meleot waktu dipegang. Kita lanjut tempel, kalau udah nanti kita bagi kardusnya ini pakai penggaris supaya lebih mudah ditekuk dan tidak meleot-meleot. Lakuin hal yang sama sampai kita selesai nempelin kardus ke si gabusnya ini. Usahain rapih ya teman-teman, dan nanti kalau ada sisa kardus nanti kita gunting supaya lebih rapi dan kita lem ujung dari kardusnya itu. Kita lem supaya lebih kuat dan kokoh. Lanjut kita potong selopennya. Ini 1 lembar selopen aku bagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk ujung yang bawah kita ukur sesuai dengan tinggi kardus. Oke, jadi kita sesuaiin sama kardusnya lalu kita potong. Itu untuk jadi layer kedua ya teman-teman. Lalu kita ambil yang 1 lembarnya, kita bagi menjadi 2 bagian lagi, dan yang 1 bagiannya itu kita harus lebih tinggi. Itu untuk jadi layer yang pertama. Lalu yang 1 lembar bagian lagi kita bagi menjadi 2 bagian lagi teman-teman, seperti yang di video ya teman-teman. Lalu yang 1 tadi kita gabung, jadi totalnya ada 3 lembar, kita bagi menjadi 2 bagian lagi. Dah gitu aja teman-teman, pokoknya kalian lihat yang aku tunjukin di video. Oke teman-teman, jadi kalian bisa ngeliat di foto ini kalau yang penjelasan yang tadi menurut kalian kecepatan, kalian bisa lihat foto ini. Ini tuh potongannya gampang banget ya teman-teman, kalian nggak perlu kebanyakan yang potong kecil-kecil gitu. Jadi ini gampang banget, saset-saset cepet jadi. Step selanjutnya kita tinggal tancapin aja si jajan ini ke si kardus ini. Ini untuk snacknya aku pakai 4 biji untuk di depan ya teman-teman, dan untuk di belakang itu aku pakai 6 snack. Nah, ini kalau udah tinggal kita lem-lem aja sama kita rapihin supaya bentuknya ini lebih rapih teman-teman. Next, ini videonya aku percepat. Ini kita ambil sedikit kertas tisu lalu kita bagi menjadi 2 bagian. Lalu kita bagi menjadi 2 bagian lagi teman-teman, jadi persegi. Nah, ini aku cuma pakai 2 lembar. Kita tempelin ke kardusnya, kalian tinggal lihat di video cara aku bentuk kertas tisunya untuk tempelin ke kardusnya. Oke, saatnya wrapping. Kita ambil layer yang pertama tadi ya teman-teman. Ini aku pakai yang warna lebih gelap karena warna yang terang itu dia mati warnanya sama snacknya. Kita tempel aja, kita sesuaiin, lalu kita tempel dia kertasnya ini pakai lem tembak. Kenapa pakai lem tembak? Menurut aku pakai lem tembak itu lebih gampang dan lebih cepat ya teman-teman, kita nggak perlu ribet gitu. Menurut aku ini lebih simpel dan lebih cepat, tinggal pencet-pencet aja lemnya keluar dan ya udah tinggal tempel aja teman-teman. Oke, layer yang pertama udah jadi, kita lanjut ke layer yang kedua. Ini aku pakai warna yang terang ya teman-teman, jadi nanti tuh dia bakal selang-seling gitu warnanya, gelap terang gitu. Langsung kita sesuaiin, kalian bisa lihat aja teman-teman di video. Aku nggak akan cepetin videonya karena kita tuh di sini sama-sama belajar, kita sama-sama mulai dari nol, jadi kita belajar bareng-bareng. Itu aku tempel pakai lem tembak karena emang cepet banget teman-teman. Ini aslinya tuh aku bikin buket ini nggak nyampe 10 menit satu buket karena emang bener-bener cepet gitu. Dan menurut aku pakai lem tembak ini jadi lebih kencang karena kalau pengalaman aku pakai Solatip itu gampang copot teman-teman, jadi aku lebih suka pakai lem tembak karena dia lebih hemat, lebih cepat, dan lebih kencang, nggak gampang copotnya teman-teman.
Oke, layer kedua udah, kita sekarang masuk ke layer yang ketiga. Teman-teman pokoknya lihat aja deh di video ini, kita sesuaiin si kertasnya sama yang bagian atasnya. Kita lem, dan kalau udah lanjut ke kertas yang sebelahnya. Ini aku agak cepetin dikit ya teman-teman, karena sama aja, tinggal kalian sesuaiin aja si posisi kertasnya ini sama sebelahnya, harus simetris dan nggak boleh menceng. Oke, kalau layer ketiga udah, kita ambil kertas 2 lembar yang untuk layer keempat dan kelima tadi, kita bagi menjadi 2 bagian. Ini jadi untuk layer keempat dan kelima ya teman-teman, kita bagi dulu jadi 2 bagian sama rata. Lalu kita ambil bagian yang warna merah terang untuk jadi layer keempat. Kita sesuaiin aja sama kayak step yang tadi. Kalau udah sesuai, terus kita lem. Kalau udah yang sebelah kiri, kita lanjut lagi sesuaiin untuk yang sebelah kanan, layer yang sebelahnya. Usahain sama ya teman-teman. Sebenarnya opsional sih, kalian mau pakai solatip atau pakai lem tembak, terserah kalian aja, karena kan sesuai sama kenyamanan masing-masing, tapi aku lebih nyaman pakai lem tembak. Oke, kalau layer 4 udah selesai, lanjut kita ambil kertas cellophane untuk jadi layer kelima. Di sini aku pakai kertasnya ini horizontal ya teman-teman, jadi nggak berdiri. Lalu kalian lihat aja deh yang di video cara aku untuk tutupin bagian depan. Jadi si kertas terakhir ini kita harus nutupin bagian depannya ya teman-teman, supaya nggak kelihatan nanti kalau udah ditutup sama cellophane untuk bagian penutup kardusnya yang bawah itu teman-teman. Kalau yang sebelahnya udah, lanjut kita pasang kertas cellophane untuk layer yang sebelahnya teman-teman. Kalau udah selesai, nanti kita tinggal rapihin aja buketnya, kertas-kertasnya mana yang kurang rapi atau yang kurang rapat, nanti kita benerin, kita lem pakai lem tembak. Oke teman-teman, kita udah sampai di layer terakhir, di layer penutup. Jadi kita ambil yang bagian merah gelap ya teman-teman, sesuaiin sama layer yang atas yang terakhir tuh warna apa. Terus ini kita tekuk sedikit, lalu kita lem. Habis kita lem, kita tempel di kardusnya. Ini yang sebelahnya kita lem dulu ya teman-teman. Kalau udah, nanti kita tempel ke kardusnya supaya ada kesan sedikit lipetan gitu teman-teman. Kalian lihat aja di videonya. Kita lem, lalu kita tempelin dan usahain nutupin ya teman-teman. Itu kan bagiannya ada yang kurang ketutup. Nah, jadi fungsinya si layer terakhir ini untuk nutupin bagian yang belum ketutup yang di bawah kertas tisu itu teman-teman. Kita rapihin dan pastiin depan belakang itu ketutup ya teman-teman. Oke, kalau udah kita lakuin ke layer yang sebelahnya, kita lakuin sampai benar-benar ketutup, nggak ada kardus yang kelihatan lagi. Nah, akhirnya jadi juga teman-teman. Ini kita tinggal pasang pita. Kita pasang pita warna gold. Aku pilih warna gold yang agak sesuai sama snacknya. Ini kita sesuaiin panjang pitanya itu seukuran sama kardus. Jangan lebih pendek, jangan lebih panjang, supaya hasilnya itu cantik teman-teman. Kalau udah, kita ikat pitanya. Pastiin kita ikat pitanya dengan kencang ya teman-teman, supaya nggak ada yang copot-copot. Dan supaya pitanya ini nggak kendor juga, supaya nggak lepas. Nah, kalau udah selesai, kita rapi-rapihin panjang pendeknya, diatur udah pas di tengah-tengah belum. Kalau udah, lanjut kita ke step untuk bikin pitanya. Kalian lihat ya teman-teman, kalian perhatiin buat kalian yang belum bisa bikin pitanya. Kalian wajib perhatiin, kalau bisa kalian nge-zoom videonya. Ini tuh gampang banget teman-teman, kalian tinggal lilitin si pita ini ke jari tengah, lalu kalian sama ini ujungnya sama panjang pita yang awal, lalu kita gunting. Habis digunting, kita simpul si pita ini, jadi kita selipin pita itu ke tengah-tengah tali, ke tengah-tengah pita ini teman-teman, kalian lihat. Terus kalau udah begitu, kalian sesuaiin,
kalian pasin, kalau udah kalian tinggal tali mati aja si pita ini teman-teman, supaya dia nggak copot-copot. Kalau udah selesai teman-teman, gitu aja sih sebenarnya, gampang. Menurut aku yang bikin kita susah itu ketika kita nggak terbiasa dan kita nggak mau belajar. Kalau kita nggak bisa, kita cuma melakukan apa yang sebelumnya udah kita bisa, kita nggak ngelakuin sesuatu hal yang baru, kita nggak akan berkembang teman-teman. Kita bakal stuck di situ aja, kita nggak akan ada perubahan yang baru. Oke teman-teman, ini udah selesai, tinggal kita rapihin aja yang belum rapi snacknya, yang mencong-mencong ke belakang-belakang. Dan ini step terakhir, kita tinggal pasangin note ya. Note ini kartu ucapan, kita tinggal pasangin aja pakai klip. Dan aku nggak pasangin logo karena kebetulan logonya tuh lagi habis teman-teman. Oke, this is finally hasilnya. Nah ini dia hasilnya teman-teman, gimana? Ini benar-benar low budget, kita cuma modal 8 ribuan, dan menurut aku ini walaupun cuma pakai satu sellopen, ini udah lumayan gede ya teman-teman. Dan ini biasanya aku jual dengan harga 25.000. Nah ini beberapa contoh buket aku yang lain ya teman-teman, ini sama aja pakai satu sellopen dan metodenya juga sama seperti yang tadi. Thank you for watching.